pegang ya. Iya, belum ada master. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita bisa bermajlis ya, di Masjid Ibadur Rahman yang merupakan ya, salah satu ya keutamaan kita ya bermajlis ya, di rumah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kita akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala dan diliputi oleh para malaikat, dan juga nama-nama kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluknya, yaitu penduduk langit. Nah, semoga kita termasuk bagian dari apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, karena di sini juga kita tersebut menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari ayat ataupun hadis Rasulullah SAW. Baik, salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW dan juga kepada keluarga beliau beserta para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak Rasulullah SAW. Pada malam hari ini, yaitu malam Kamis, ya, kita membahas ya, kitab Tauhid yang kita ambil dari kitab Fathul Majid ya. Kitab Fathul Majid yang ditulis oleh ya, Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh ya. Kitab Fathul Majid ini merupakan syarah ya, merupakan penjelasan dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Muhammad At-Tamimi ya, Muhammad At-Tamimi yang dikenal dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, sebelum kita masuk dalam kitab ini, sedikit kita menyinggung tentang kitab Tauhid ini dan juga penulisnya. Masya Allah, kitab Tauhid ini adalah merupakan kitab Tauhid yang sangat masyhur ya di kalangan thalibul ilmi dan juga di kalangan para ulama, dan banyak para ulama itu mengambil istifadah dari kitab yang kitab Tauhid ini, yaitu kitab Tauhid wa haqqullahu 'alal ibad. Kitab Tauhid adalah Tauhid yang merupakan hak Allah ya terhadap hambanya. Di sini syarah kitab Tauhid, sirah kitab Tauhid ini yang telah ditulis oleh Muhammad At-Tamimi. Banyak para ulama yang telah mensyarahnya, bukan hanya Fathul Majid. Ya. Yang saya dapatkan aja buku yang saya pernah lihat itu ada 4, ya, ada 4 karya ulama yang mensyarah ya, yang mensyarah kitab Tauhid ini. Ya, di antaranya ini Fathul Majid, kemudian yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin Qaulul Mufid fi Kitab Tauhid. Ya, dan juga ada 2 yang saya lupa nama nama kitab tersebut yang merupakan syarah dari kitab Tauhid ya, yang telah ditulis oleh Muhammad At-Tamimi. Itu yang saya ketahui. Belum lagi ada ulama-ulama yang lain yang mungkin yang mereka ini telah mensyarah kitab Tauhid. Jadi perhatian para ulama terhadap kitab ini merupakan hal yang besar, ya sangat besar. Ya, banyak para ulama yang telah mensyarah dari kitab-kitab ini. Dan berkaitan dengan penulis, ya, ini beliau dilahirkan dari kitab Tauhid ini. Penulisnya ada yang mengatakan tahun 1115 ya. Ada juga yang mengatakan 1111 Hijriah ya. Ya, tapi yang lebih kuat itu 1015 ya. Ini kitab beliau, penulis ini ketika hidup di masanya, ketika menuntut ilmu dan juga berdakwah, di masa beliau ini banyak ya khurafat, syirik dan bid'ah ya, itu merajalela, bahkan menyebar dari segala penjuru. Bukan hanya di
Jazirah bukan hanya di Saudi. Semenjak itu yang belum mungkin terjadi bentuk di kerajaan Saudi, di Najd, kemudian di Uyainah, dan juga di negeri, bahkan di negeri tempat beliau belajar ini di negeri Syam ya, di salah satu kota Syam ya, Basrah ya, di Basrah ini merajalela kesyirikan, yaitu kuburan yang disembah dan kemudian tempat-tempat yang keramat, buah-buah dan bahkan pohon-pohon itu disembah oleh manusia, padahal mereka mengaku muslim, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada di antara para ulama yang untuk amar ma'ruf tentang masalah tauhid ini. Tidak ada. Sehingga beliau bergerak harus ada amar ma'ruf tentang perkara ini, sehingga beliau mengajak kepada para ulama, mengirim surat ya, untuk bagaimana pendapat mereka, bertukar pikiran tentang pendapat mereka. Ternyata para ulama semua itu mendukung, dari Yaman, dari Najd dan dari Syam ya, telah mendukung, membalas surat-surat mereka untuk mendukung pergerakan mereka. Bahkan para amir ya, mereka juga mendukung. Yang namanya dakwah ya, yang namanya dakwah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mesti ada rintangannya ya, mesti ada rintangannya. Beliau berdakwah ya, ketika ingin merobohkan kuburan yang ada kubahnya. Ini kan Rasulullah SAW melarang bahwa tidak ada satu, beliau berkata kepada Ali bin Abi Thalib, tidak ada satu kuburan yang itu tinggikan melainkan kau ratakan, dan tidak ada bangunan di situ melainkan kau ya, yaitu dirobohkan. Nah di sini ya, bahwa ini perkara yang perkara sesuatu yang mungkar, sehingga beliau ini ingin merobohkan di salah satu kota yang ada di Saudi ya sekarang itu. Beliau minta pertolongan ataupun bantuan dari amir, dari pemerintah setempat untuk menghalangi kalau seandainya ada perlawanan dari masyarakat. Ternyata benar, ketika terdengar di antara masyarakat yang melakukan khurafat dan juga memuliakan kuburan dengan membuat kubah untuk menghalangi mereka, termasuk ini Syekh At-Tamimi, Muhammad At-Tamimi sendiri, beliau turun sendiri beserta orang yang mendukungnya ya. Ternyata di antara masyarakat itu ada yang ingin menghalangi. Namun setelah dilihat ternyata ada amir dan di bala tentara ada sebanyak 600, maka mereka pun kembali. Mereka merobohkan perkara-perkara ini. Karena kenapa dirobohkan? Karena ini akan membawa kepada perkara kesyirikan ya, membawa kepada kesyirikan. Jadi tidak satu perbuatan yang akan mengarah kepada kesyirikan tentunya ditutup oleh Rasulullah SAW ya. Bukan hanya kesyirikan, perbuatan-perbuatan yang mengarahkan kepada kemaksiatan itu dalam syariat kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya saja Allah mengharamkan melakukan perbuatan zina, dan jalan-jalan menuju zina itu diharamkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya berkhulwat dengan wanita yang bukan istrinya, yang bukan mahramnya, berdua-duaan, ini dilarang. Melihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala juga dianjurkan, diperintahkan kepada kaum mukmin dan kaum muslimin untuk menundukkan pandangan. Karena ini adalah merupakan akan, kalau memandang yang bukan mahramnya, bisa jadi akan membangkitkan syahwat, tentunya didukung oleh syaitan. Ya, didukung oleh syaitan. Maka jalan menuju apa yang diharapkan juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun oleh syariat ini. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perjuangan beliau, ya beliau tidak henti yang memperjuangkan, bahkan beliau difitnah. Dan termasuk juga ya mungkin kita yang telah mempelajari dan juga ingin mendakwahkan tauhid ini ke tengah masyarakat yang tidak luput dari fitnah dan juga kebencian dan segala macam tuduhan yang diarahkan kepada orang yang mengusung tauhid ini. Maka bisa kita mengambil contoh dari Syekh Muhammad At-Tamimi. Ya, bagaimana kegigihan beliau mendakwahkan tauhid ini agar menebar ke segala penjuru ataupun ke semua manusia, semua kaum muslimin, agar mereka mengetahui bahwa ini adalah merupakan perbuatan yang keliru
ini perbuatan yang tidak dibolehkan oleh syariat, ataupun ini perbuatan yang menuju perbuatan syirik, bahkan perbuatan itu mengandung perbuatan syirik. Nah, di sini hingga ditulislah kitab tauhid ini untuk menjelaskan mana yang keliru, mana yang dibenarkan. Ya. Dari kitab ini sangat bermanfaat, ya, sangat bermanfaat bagi kita dan bagi kaum muslimin, ya, sehingga para ulama pun memandang ini perkara yang penting, sehingga banyak kitab-kitab yang telah mensyarah kitab tauhid ini. Nah, di antaranya adalah kitab Fathul Majid. Ya, Fathul Majid ini yang telah ditulis Syekh Abdurrahman Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh. Nah, dari kitab tauhid ini, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya beliau dari kitab tauhid beliau jelaskan juga, yaitu dimulai dengan yaitu basmalah, yaitu kan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini melakukan tulisan basmalah bukan hanya sekedar iseng, ya, bukan hanya sekedar menyebut aja, sekedar menulis aja, tapi ini ada ilmunya. Harus kita ketahui, ya. Bukan hanya sekedar menyebut, bukan hanya sekedar menulis saja, tapi memang ini iktidaan li kitabillahi wa sunnati rasulih. Yaitu tujuannya adalah untuk mengikuti kitabullah dan juga sunnah Rasulullah SAW. Ya. Jadi para ulama ketika menulis kitab, ya, mereka awali dengan basmalah, dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim, termasuk juga Syekh At-Tamimi, dan disyarah oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh ini. Yaitu tidak luput beliau jelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tujuan penulisan ini adalah tidak mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita lihat kitabullah, kita lihat Al-Quran, semua surah itu diawali dengan basmalah. Ya, ini mengikuti kitabullah, mengikuti kitabnya Allah. Ya, yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu Al-Quran, ya. Di situ diawali dengan basmalah, bukan istihadnya dari Rasulullah SAW ataupun ulama yang menulis, tetapi ini adalah memang wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pelajari ulumul Quran, ya, walaupun di situ ada ikhtilaf di kalangan para ulama, maka sejatinya bahwa tersusunnya Al-Quran itu adalah merupakan wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian diikuti oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga selain dari kitab, beliau mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dari mana sunnah Rasulullah SAW? Padahal Rasulullah SAW itu adalah ummiyun. Ummiyun itu adalah orang yang tidak pandai baca tulis. Ya, masa Rasulullah SAW tidak bisa pandai? Tidak. Seorang Rasul, seorang pemimpinnya, orang pemimpin tidak buta huruf, tidak bisa membaca, dan juga tidak mengenal huruf-huruf, dan juga tidak bisa menulis. Ini kan mungkin kalau zaman sekarang ini aib seorang pemimpin tidak tahu baca tulis, buta huruf. Ya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala memilih beliau menjadi seorang rasul. Tentunya bukan alasan atau bukan hanya, pasti ada tujuannya. Bukan tidak ada tujuan Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat seorang nabi yang ummi, yang tidak mengenal huruf hijaiyah. Tidak, pasti ada tujuannya. Salah satu yang telah disikap oleh ulama kita, kenapa seorang Rasul Nabi Muhammad SAW itu diambil dari seorang yang ummi, yang buta huruf. Nanti kalau seandainya beliau itu pandai nulis, pandai baca, nanti Al-Quran itu dibilang ini karangan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kan untuk membantah, ya, untuk membantah orang-orang musyrik Arab pada saat itu. Ini adalah merupakan ciptaannya ataupun perkataannya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan beliau tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Memang ini adalah wahyu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan satu manfaat. Dari sini beliau ini dari mana? Sehingga ulama mengatakan menulis kitab ini diawali dengan basmalah, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu salah tadi iktida ulil kitabillah, mengikuti kitabullah, dan kedua mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.